Halo pemirsa setia Fibis News, kita kembali lagi di segmen Fibis Weekly Sentiment untuk sektor komoditi bersama saya Joko Praitno. Seperti kita ketahui bersama, dalam beberapa hari terakhir pergerakan mayoritas harga komoditi terpantau mengalami pergerakan yang konsolidatif. Tak terkecuali pergerakan harga minyak mentah dan juga emas yang sampai dengan hari Selasa ini mengalami penurunan yang sedikit akibat adanya tekanan dari sisi fundamental dan juga teknikal. Mari kita lihat beberapa faktor fundamental apa saja yang mempengaruhi pergerakan harga emas dan juga minyak mentah. Yang pertama datang dari Amerika Serikat, di mana pergerakan atau data prelim GDP Amerika Serikat untuk kuartal ketiga pada saat ini diperkirakan akan mengalami kenaikan menjadi 2,5% atau mengalami kenaikan sebesar 0,8%. Kenaikan tersebut meleset dari perkiraan banyak pengamat, setelah sebelumnya para pengamat memprediksi bahwa data tersebut hanya akan mengalami kenaikan ke level 2,2%. Data fundamental positif selanjutnya kembali datang dari Amerika Serikat, di mana pekan lalu data klaim pengangguran Amerika Serikat untuk pekan ketiga bulan Agustus dilaporkan mengalami penurunan sebesar 6.000 orang. Data tersebut juga semakin mendorong sebuah ekspektasi bahwa data tingkat pengangguran Amerika Serikat untuk bulan Agustus yang lalu diperkirakan akan mengalami penurunan seperti yang terjadi pada bulan Juli dan juga bulan Juni tahun 2013. Sedangkan data selanjutnya datang dari China. Setelah akhir pekan lalu, pemerintah China mengumumkan bahwa data indeks manufaktur China untuk bulan Agustus yang lalu mengalami kenaikan sebesar 0,7 poin menjadi 51 poin. Sedangkan data fundamental positif selanjutnya terkait dengan adanya dorongan yang positif terhadap pergerakan harga minyak mentah setelah pemerintah Amerika Serikat sepakat akan melancarkan serangan militer kepada pemerintah Suriah terkait dengan penggunaan senjata kimia yang ditujukan kepada pihak oposisi yang terjadi dalam beberapa waktu lalu. Namun rencana tersebut masih menunggu dari kepastian atau persetujuan dari pihak Parlemen Amerika Serikat yang mayoritas tidak menyetujui adanya kebijakan penyerangan terhadap Suriah, mengingat kondisi perekonomian Amerika Serikat masih sedang mengalami kondisi yang tidak stabil. Setelah melihat dari data-data fundamental positif, sekarang kita lihat beberapa data fundamental yang negatif yang sedikit menekan pergerakan harga minyak mentah dan juga emas. Yang pertama datang dari Amerika Serikat. Setelah akhir pekan lalu, data konsumen Amerika Serikat untuk bulan Juli dilaporkan mengalami penurunan. Data pengeluaran konsumen dilaporkan mengalami penurunan sebesar 0,5%, sedangkan data pendapatan konsumen dilaporkan mengalami penurunan sebesar 0,2%. Hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa para konsumen rupanya sedikit tertekan akibat adanya dampak kenaikan inflasi yang didorong oleh naiknya harga bahan bakar minyak terkait dengan naiknya atau melonjaknya harga minyak mentah global yang pada bulan Agustus yang lalu sempat mengalami kenaikan hingga ke level $111 per barrel. Sedangkan data fundamental negatif selanjutnya untuk awal pekan ini dengan liburnya perdagangan Amerika Serikat akibat bertepatan dengan perayaan Hari Buruh Nasional, rupanya sedikit membebani pergerakan harga minyak mentah dan juga emas dan juga harga perdagangan saham global pada hari Senin kemarin. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi teknikal untuk pergerakan harga minyak mentah, di mana seperti kita bisa lihat pada chart berikut, harga minyak mentah untuk hari ini dilaporkan berada pada posisi $107 per barrel, sedikit mengalami kenaikan setelah akhir pekan lalu sempat mengalami penurunan hingga ke level $105 per barrel. Dari sisi indikator-indikator teknikal seperti relative strength index, rupanya masih sedikit memberikan sebuah potensi akan mengalami kenaikan, mengingat data indikator tersebut pada saat ini masih bergerak pada kisaran level 40 yang sedikit memungkinkan adanya kenaikan harga minyak mentah setidaknya sampai dengan di kisaran 108 sampai dengan $109 per barrel. Sedangkan pada kondisi teknikal emas, kondisinya masih relatif bergerak cukup flat antara level 1.385 sampai dengan 1.395 dolar per troy ounce. Pada hari ini saja harga emas tercatat menyentuh level 1.395
dolar per troy ounce yang merupakan level terendahnya sejak sepekan terakhir. Sedangkan indikator-indikator teknikal rupanya sedikit mengalami penurunan seperti relative strength index yang pada hari ini sedikit merosot mendekati level 30. Oleh karena itu, potensi terhadap pergerakan harga emas untuk akhir pekan ini diperkirakan akan masih berpeluang mengalami perlambatan atau mengalami konsolidasi, mengingat pada saat ini nilai tukar dolar terhadap mata uang mayoritas sedikit mengalami kenaikan sehingga memberikan potensi penurunan atau tertekannya permintaan emas dalam beberapa hari ke depan. Untuk tabel sentimen pada sisi minyak mentah tidak berbeda jauh seperti kondisi pada pekan lalu, di mana kondisi bearish masih bergerak pada sisi fundamental, sedangkan kondisi bullish masih bergerak pada sisi teknikal. Sedangkan pada tabel sentimen emas, pergerakan positif masih mungkin terjadi pada sisi teknikal meskipun tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, tanda X masih bergerak pada kotak nomor 1, baik pada bullish untuk fundamental maupun bullish pada sisi teknikal. Bagi Anda para investor, harap waspada mengingat pada pekan ini cukup banyak data fundamental yang akan dirilis, terutama mengenai data ISM manufaktur dan juga ISM non-manufaktur Amerika Serikat, data rapat Bank of Japan, dan juga data tenaga kerja Amerika Serikat untuk bulan Agustus yang lalu. Baik pemirsa, demikian tadi proyeksi dan juga prediksi terhadap pergerakan harga minyak mentah dan juga emas untuk pekan ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Selamat berinvestasi dan salam Fibis.